Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya presentasikan hasil kami Kak. dari cerita pendek yang sudah ditampilkan. Dari cerpen tersebut sudah memuat orientasi bagian pembuka atau awal cerita, kemudian adanya komplikasi ataupun permasalahan, dan ada evaluasi, resolusi, dan juga koda sebagai ending dari cerita cerpen yang ditampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil kerjanya. Ada yang mau menanggapi mungkin kelompok 1? Kak Entin boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok Kak Lia tadi? Untuk menanggapi dari kelompok 1, intinya tadi sudah sesuai apa yang dipaparkan oleh kelompok 2 ya tadi ya? Ya, betul. Presentasinya tadi sudah hampir sama, jadi ada pengenal tokohnya dan ada yang lainnya. Itu mungkin sementara Ibu yang baik tulis. Terima kasih Kak Entin dan terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mengerjakan tugas dalam diskusi ini. Kakak-kakak, kita berikan penghargaan kepada kelompok yang paling tepat dalam menjawab tugas pada hari ini, yaitu kita beri nilai 100 untuk kelompok Kak Lia dan teman-teman. Kemudian kita beri 90 untuk kelompok Kantin dan teman-teman, dan kita beri nilai 85 untuk kelompok Kak Titi dan teman-teman. Baik kakak-kakak, kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Boleh Kak Disti mungkin? Silahkan Kak Disti. Ya, kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis struktur dan kaidah struktur cerpen ya Bu. Yang antaranya tadi mulai dari orientasi sampai koda. Mungkin itu kesimpulannya Bu. Baik, terima kasih Kak Disti atas jawabannya teman-teman. Jadi semuanya kakak-kakak hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan berikut dengan cara menentukan dan menganalisisnya. Ya, untuk selanjutnya kakak-kakak bisa mengisi tugas ya yang sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp yang akan kalian kerjakan di aplikasi Google Form atau Google Formulir yang terdiri dari soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Kemudian kakak-kakak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan pembelajaran berikutnya, yaitu bab 5 tentang teks tanggapan. Terima kasih Ibu akhiri, mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan di hari ini dan mudah-mudahan kalian semua, anak-anak Ibu, bisa diberikan pemahaman, bisa diberikan kemudahan dalam setiap pembelajaran. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibuka dulu Ibu Twita indikatornya. Baik Bu Dokter. Sudah terlihat? Indikator. Oh, indikator. Indikatornya. Oh, ini tujuan pembelajaran. Iya. Tidak, saya cuma melihat barangkali nomor 2 dan nomor 4 ini sudah sama. Oh, nomor 2 dan nomor 4. Oh iya, Bu Dokter, baik. Iya. Nanti nomor 4-nya dikeluarkan, iya. Iya. Baik Bu Dokter, nanti saya akan keluarkan. Ya. Untuk Ibu Juwita, saya kira langkah-langkah pada umumnya sudah dilakukan dengan baik seperti Bapak dan Ibu sebelumnya.
hanya ada beberapa catatan yang saya kira juga pada umumnya sama. Yang pertama tadi saya sudah melihat rumusan tujuan pembelajarannya, nanti dikeluarkan yang nomor 4. Kemudian yang kedua, untuk penjelasannya dipersingkat, tapi nanti itu lebih didetailkan pada pemberian penguatan setelah presentasi kelompok. Yang berikut tugas di video. Videonya itu sudah bagus, tapi rata-rata Tidak tampilan keluar videonya suaranya. tidak ada suara. Iya, Ini Bu mohon, Dokter. ya mohon semua saya kira yang Yang punya saya juga seperti itu, Bu Dokter. Iya, sama-sama. Iya, saya kira keluar suaranya. Jadi saya ternyata diam aja. Dari awal itu sampai akhir rata-rata gambarnya ada tapi suaranya yang tidak ada. betul, Bu Dokter. Padahal Iya. musiknya udah sedih banget. Nah, itulah. Jadi saya kira itu saja, yang lain-lainnya saya kira komentar saya sama dengan komentar sebelumnya. Terima kasih Bu Juwita. Baik, terima kasih juga Bu Dokter dan teman-teman yang lain. Saya stop share ya. Iya, peserta yang terakhir Ibu Ooy. Iya, Ibu Ooy. Ya, Bu Dokter, saya yang terakhir, Ibu. Iya, Ibu Ooy meminta tolong waktunya 30 menit saja ya. Baik, 30 Ibu. menit. Saya belum sholat asar ini mau hampir 4:30. Iya, Ibu. Baik, baik. Oke. Nah, jadi sekarang pukul berapa ini ya? Pukul 17. Sorry. Pukul di sana 14 ya, Bu. 16. Pukul 16:15. Saya sampai 15:45 ya. Iya. Jadi Baik. pukul 16:15 sampai pukul 16:45 Wita. Oh ya, Wita. Uh-uh. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat, Alhamdulillah, Bu. Bu. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti biasa ya, meskipun cuacanya seperti ini, hujan, mendung gitu ya, kan tapi kita itu harus tetap semangat untuk mencari ilmu ya, karena mencari ilmu Ya, itu Bu. hukumnya itu wajib ya, Nak ya. Yang selama kita masih hidup itu ilmu itu wajib dituntut sampai kita ke liang lahat. Ya, betul sekali. Ya. Baik, untuk menambah motivasi dalam belajar kita, Ibu akan mengajak kalian untuk yel-yel semangat. Ya, sederhana saja ya semangatnya. Gitu ya. Semangat untuk menyemangati juga dan sebagai doa juga ya, anak-anakku. Baik, kita ucapkan sama-sama seperti ini. Sehat, sehat, semangat, semangat. Yes, 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 gitu ya, sambil ininya dihasilkan. Baik, kita mulai ya, Nak ya. Ya, Bu. Sehat, sehat. Semangat, Sehat, sehat, semangat, semangat. Semangat. Oh, ada tambahan alhamdulillah ya. Baik. Oh ya, kita lihat nih di kelasnya masih bersih nggak ya? Tadi bagian piket siapa? Dimas piket tadi bukan? Ya, piket, Bu. Oh iya, tapi Iya, itu masih sama ada saya, bekas Bu Guru. minuman belum dibuang ya. Kenapa itu? Padahal kan Bekas laki-laki, iya. Bu. Oh iya, Nggak mau betul, anak piket, Bu. laki-laki ya. Bu, Itu juga. sapunya hilang satu. Aduh, kemana ya? Itu harus beli lagi. Niki yang hilangin bukan? Bukan, Bu. Ada yang pinjem nggak dibalikin, Bu. Oh gitu ya. Iya ya. Nggak mau piket, Bu. Oh iya, baik. Itu anak laki-laki belum dimasukin bajunya sepertinya ya. Dimasukin dulu ya. Coba tuh supaya cakep. Cakep ya, tuh kan Bu. Ya, Teh Titi ya, bagus ya kalau dimasukin bajunya itu ya, Nak Yanto itu ya. Biasanya nggak biasa. Gitu. Ya, tuh cakep ya. Udah David juga udah dimasukin bajunya. Baik. Di sini Ibu mau minta tolong dulu kepada Nak Titi lah ya. Nak Titi Ya, minta siap, tolong Bu. Ibu untuk memimpin doa ya. Silakan. Doa, ya,
Bu, baik. Mari teman-teman kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil Ibu buka PPT-nya ya. Ibu mau nanya, siapa yang masih ingat pertemuan minggu lalu? Kita Saya, membahas Bu. tentang apa coba? Baik, Saya, Bu. Naimah, silahkan kemukakan. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai jenis-jenis surat, Bu. Oh iya, surat apa aja itu, Nak? Surat dinas, surat pribadi, Bu. Oh, masih ada lagi yang lainnya? Oh, udah ya. Oh, baik. Baiklah ya, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan kompetensi yang di kelas 11 ya. Mohon maaf, kelas 12. Pembelajaran yang pertama itu mengenai surat lamaran pekerjaan ya. Surat lamaran pekerjaan. KD-nya itu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Terus KD keterampilannya yaitu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi sistematika dan kebahasaan. Selanjutnya untuk tujuan. Coba deh Ibu minta tolong. Nak Yati deh boleh ya Ibu minta tolong untuk membacakan tujuan. Baik Ibu. Tujuan yang pertama, siswa dapat menjelaskan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, siswa surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi data yang dibutuhkan dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang kelima, siswa dapat memproduksi surat lamaran pekerjaan berdasarkan data dengan memerhatikan isi, sistematika, struktur, dan kebahasaan. Oke, terima kasih Nak Yati ya. Oke, selanjutnya manfaatnya. Oke, bacakan saja ya. Manfaat dari mempelajari surat lamaran pekerjaan itu yaitu sebagai bahan acuan penulisan surat lamaran pekerjaan. Oke, selanjutnya Ibu di sini akan menggunakan strategi pembelajaran model PBL ya. PBL itu problem based learning dan modelnya itu model lainnya atau pendekatannya yaitu saintifik. Baik, sebelum Ibu ke materi, Ibu mau nanya surat lamaran pekerjaan. Nah, kalian itu setelah lulus di sini mau kemana ya kira-kira? Mau mencari kerja, Bu. Mencari kerja. Oh, ada yang mau nikah langsung setelah lulus? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Oh, ya, alhamdulillah. Ya, Bu. cari kerja dulu, cari pengalaman dulu. Kerja, terus kuliah. Oh iya, bagus sekali Nak Titi itu ya. Cita-citanya semoga tercapai ya Nak ya. Amin. Ya, amin. Baik ya, setelah manfaat. Siapa di sini yang tahu apa itu pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Ada yang tahu? Surat yang ditujukan untuk suatu perusahaan, Bu. Baik, bagus sekali Nak Yati. Nih, 100 buat Nak Yati. Yang lain? Surat yang bisa menjelaskan? lamaran pekerjaan itu surat resmi ya, Bu, termasuk surat resmi. Iya, bagus. Iya, bisa juga ya surat resmi. Selain surat resmi, surat apa lagi, Nak? Oke. Sudah ya, cukup ya. Betul sekali ya. Bisa surat resmi juga dan juga bisa tergolong ke dalam surat pribadi. Ya. Ini dia yang dimaksud dengan
pengertian surat lamaran pekerjaan. Bisa dilihat, Nak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Cuman agak kepotong, Bu. Oh iya, di saya juga kepotong. Tak kecilin coba. Bisa dilihat sekarang? Bisa, Bu. Bisa, Bu Guru. Ya, untuk meyakinkan apa sih yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Ibu minta tolong Nak Disti. Oh, Nak Disti kemarin sakit kan, Nak ya? Ya, sekarang alhamdulillah, Bu. Oh, Udah sehat. alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat Ya, terus ya, Nak ya. amin. Terima kasih, Bu Guru. Ya, coba Ibu minta tolong. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Ya, baik Bu. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat lamaran pekerjaan, surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Oke, terima Ya. kasih Nak Disti. Semoga Nak Disti sehat terus ya, Nak ya. Ya, terima kasih. Amin, Baik. Bu. Itu pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya Ibu akan menyuguhkan video yang harus kalian simak ya, Nak ya. Nih dia videonya. Gimana, Nak? Bisa di kekecilan apa kegedean nih? Oh iya, baik. Bismillah, semoga lancar, semoga ada suaranya ya, Nak ya. Baik, silakan kalian simak dengan benar. Oke. Ada suaranya, Nak? Tidak, Bu. Suaranya, Bu, belum Tidak keluar. ada suaranya, Bu. Menit.
Menit lapisan kapan? Baik anak-anak, bisa disimak tadi videonya, Nak? Tidak, kedengar suaranya tidak? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Tidak disimak. Iya, tidak bisa disimak suaranya. Akan tetapi ada ya, kelihatan tulisannya ya, Nak ya. Bisa disimak tadi tulisannya. Agak Iya. buram gitu. Ada agak buram ya? Tidak jelas Ya, ya. Ibu, kurang jelas. Oh iya, baik. Ya, intinya yang tadi Kelihatan disimak sedikit, videonya tentang apa, Nak? Nah, Tentang- Entin. Surat Yang tadi lamaran. disimak. Tidak terdengar suaranya, Bu. Jadi nggak jelas apa yang dibicarakannya. Oh iya, iya. Oh, tulisannya pun nggak jelas ya, Nak ya? Ya, tidak jelas.
Oh iya, mohon maaf ya, itu kesalahan teknis ya. Nanti insya Allah ke depan Ibu perbaiki ya. Oke, kalau yang ini slide ini bisa dilihat tidak? Tidak jelas, Tidak, Bu. Bu, terlalu Tidak jelas. kecil. Oh iya, Kecil. terlalu kecil ya, baik Ibu perbesar ya. Nanti juga ada di LKPD ya, kalau ini tidak bisa dilihat, insya Allah nanti Ibu tampilkan di bagian LKPD. Nah, Tarik aja, Bu. Nah, tarik. masih nggak kelihatan ya, Bang? Nah ya, Tidak, Bu. Tarik ke bawah lagi. masih tidak? Masih. Baiklah, baik ya, tidak apa-apa ya. Oke, tadi itu sebetulnya videonya itu berisi tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, sistematikanya itu ada 9 ya, Nak ya. Ada yang bisa bantu? Siapa yang membacakan sistematika? Baik, Nak Titi lagi, Masya Allah, aktif banget hari ini ya, Nak ya. Semangat banget belajaran dengan Ibu nih. Belajar dengan Ibu maksudnya. Oke, silahkan Nak, dibacakan Nak. Ya baik Bu. Sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. 2. Hal dan lampiran. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8 salam penutup, 9 tanda tangan dan nama terang. Demikian Ibu. Oke, terima kasih Nak. Oke. Sama-sama, Bu. Tadi kan meskipun buram ya, Ibu tampilkan contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan. Ada yang tahu apa dan kenapa kalau menulis surat lamaran pekerjaan itu apa namanya ya, diharuskan memakai tulisan tangan? Ada yang tahu, Nak? Untuk apa ya tujuannya? Mungkin Bu, saya boleh menjawab, Boleh, Nak Jui, silakan, Nak. tapi salah nggak apa-apa ya Bu Guru. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, Ibu juga salah kalau lagi belajar, Mas. Sekarang juga. Silakan, Nak. Baik Bu Guru, membuat surat lamaran pekerjaan yang ditulis tangan mungkin untuk mengetahui karakter penulisnya, karena kan bisa dilihat dari tulisan kepribadian seseorang, yaitu ilmu tipografi kalau nggak salah, grafologi, grafologi, maaf Bu Guru. Ih, Masya Allah, cakep banget itu jawabannya, Nak. Betul sekali, itu tepat sekali ya, Nak ya. Yang namanya tulisan tangan itu ada ilmunya ya, yang seperti tadi dikatakan. Grafologi, betul. Bisa melihat karakter seseorang melalui tulisan tangan ya. Apa karakternya itu pekerja keras kah? Atau sebaliknya ya, kurang kerja keras gitu ya. Itu mungkin salah satu pertimbangan perusahaan menerima apa namanya si pelamar tersebut. Baik, untuk selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Bisa dilihat, Nak? Kekecilan lagi, Nak? Bisa. Bisa lagi. Coba Ibu minta tolong deh suaranya Nak David. Kemana ya, Nak David? David lagi. Oh, tidak ada. Oke, sekarang Nak Niki. Ya, Bu. Niki, boleh dibacakan ya, Nak ya? Kecil, Bu, ininya. Oh, kecil. Unsur-unsur. Baik. Ya. Pojoknya ditarik, Bu, pojok di bawah. Di sudut. Nah, ya tuh. Ya, lebih proporsi. Lagi. Oke, bisa dilihat? Ya. Oke, coba. Sedikit lagi, Bu. Oh, sedikit lagi. Oh, Masya Allah, ini kesalahan teknis saya ya. Nanti untuk Bapak, Bu. Ya. Kecil ya. Nah, cukup, Bu. Ya, silakan. Nah, apa itu? Apa saja? Nah, dah. Unsur kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kata sapaan dan
ganti ya Kata Bu. ganti Yang ya, kata kedua ganti ya. ejaan. Oke. Yang ketiga pilihan kata dan struktur kalimat. Baik, terima kasih Nak, betul. Kata sapaan, contohnya apa Nak ya kata sapaan? Atau kata ganti? Pak, Ibu, Contohnya Bapak, Pak, baik. Ibu, Anda, ya betul sekali, pinter sekali Nak, ya betul, ya. Kalau kaitannya dengan ejaan, kira-kira apa ya Nak ya? Misalkan tentang apa ya? Tanda baca, Huruf tanda baca, Iya huruf betul kapital. ya, bacanya, besar kecilnya tanda ya. Nah, iya tanda betul. kapital. Ya, betul sekali. Dan yang ketiga, pilihan kata dan struktur kalimatnya bagaimana, Nak? Itu ke mana kaitannya? Diksinya ya Bu, pilihan Iya, kata betul. tepat. Ya, kalimatnya mungkin ya harus kalimat yang Ya, baku atau kalimat baku. yang efektif. Betul sekali. Pinter-pinter ya anak Ibu. Ya, baik. Untuk selanjutnya. Nah, ada kelihatan yang ini? Tidak, Bu. Tidak. Oke, nanti ya di LKPD saja. Baiklah. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok ya, Nak ya. Karena model pembelajarannya juga menggunakan diskusi ya. Ibu akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Yanto, Yati, Rini. Yang kedua Juwita, Entin, David. Yang ketiga Imas, Lia, dan Titi. Yang terakhir Niki dan Disti. Yang terakhir itu cuma 2 orang. Nggak apa-apa ya Nak ya. Cuma 2 orang. Apa? Oke, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Empat menit lagi Ibu Ooy. Oke, baik. Ya, silahkan diisi ya Nak ya. Ini suratnya. Nah, ini yang diisinya. Isiannya. Baik ya, kelihatan ya Nak ya. Nanti kan ini dalam bentuk pembagian ya Nak ya sebetulnya. Atau dalam bentuk kopian. Baik, oh sekalian rajin sekali ya. 10 menit, tinggal 3 menit lagi. Oke, selesai. Terima kasih. Ya, sekarang kalian presentasikan Nak. Kelompok 1, Yanto, Yati, dan Rini, silahkan maju. Oke, baik sekali penampilannya. Baik, bagus sekali ya. Tepat sekali jawabannya dari segi sistematika, dari segi isi dan kebahasaan. Terima kasih. Kelompok 2 pun menanggapi, oh tepat sekali Juwita, Entin, dan David. Kelompok 3, demikian pun dengan kelompok 3. Oh ternyata pinter-pinter ya anak Ibu, termasuk pun dengan kelompok 4, Niki dan Disti. Baiklah. Udah ya, penilaian kelompok. Semuanya nilainya bagus sekali ya. Akan tetapi dari segi kebahasaan atau dari aspek kebahasaan dari penulisan masih harus ada yang dikoreksi ya di kelompok ya itu ya. Penggunaan tanda baca jangan lupa ya Nak ya, setelah titik itu tanda baca. Oke. Selanjutnya kesimpulan. Hari ini kita sudah belajar apa saja Nak? Ini ya kesimpulannya. Ya. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan, kemudian sistematikanya, selanjutnya kaidah kebahasaan. Oke ya, semuanya sudah paham. Selanjutnya ini Ibu bagikan soal ya Nak ya. Soalnya dalam bentuk PG. Ya, dalam bentuk pilihan ganda. Oke. Ada ini, ada yang sudah selesai? Oh, yang belum selesai nanti bisa minggu depan dikumpulkan ya Nak ya. Baik, terima kasih. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul
10 ya, kita akhiri saja pembelajaran kita hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ooy. Iya, Bu Dokter. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tapi pada umumnya apa yang sudah disampaikan, apa yang saya sudah sampaikan dari awal itu juga nanti tolong diperhatikan Ibu Ooy. Baik, Bu Dokter. Ada beberapa penekanan tadi juga ya. Videonya tidak ada suara. Tidak tahu kenapa hari ini semuanya yang muncul suara di video, gambarnya saja yang ada, tapi suaranya tidak ada. Ini perlu kehati-hatian nanti pada PPL. Yang berikutnya di penilaian, di penguatan. Di penguatan setelah mereka presentasi mungkin karena waktu ya, mengejar Ya, Bu waktu. Dokter. Nah, masih ada Ibu OE sempat mengatakan bahwa untuk semua kelompok itu ya, untuk semua kelompok itu sudah bagus, namun ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, misalnya aspek kebahasaan. Nah, aspek kebahasaan ini tolong diperbaiki ya. Nah, harusnya itu nanti pada PPL 2 harus dijelaskan ulang, ditunjukkan mana kelemahan dari masing-masing kelompok itu, dan masing-masing kelompok diberi skor. Baik, Bu Dokter. Oke. PPT-nya diperbesar lagi tulisannya Ibu Ooy. Baik, Bu Dokter. Dibaca. Evaluasi yang belum selesai nanti minggu depan. Nanti di PPL harus selesai pada saat itu Ibu ya. Oleh karena itu perhitungan nanti 2 JP itu bisa menyelesaikan 1 KD dengan beberapa indikator yang sudah Ibu susun. Baik. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Pak Sarjan mungkin sudah bergabung dengan kita pada sore hari ini. Belum bergabung ya? Ya baik. Ada beberapa yang masih hadir semuanya ini. Iya, ada beberapa penekanan dan ini tolong diingat-ingat secara baik saja. Diingat-ingat. Alhamdulillah pada sore hari ini, pada hari ini kita masih sisa 11 menit ya. 11 menit pukul 17. Pukul 17 WITA. Ya, berarti tinggal 11 menit lagi kurang lebih akan selesai penyajian hari ini tepat waktu. Yang pertama ingin saya menyampaikan untuk RPP, untuk semua ini ya, untuk semua. Nanti ini bekal ke PPL 2 Ibu Bapak. Bekal ke PPL 2 nanti. Yang pertama, yang jadi catatan saya utama adalah Bapak Ibu nanti pada PPL 1 mau PPL 1, PPL 2 tolong dipelajari baik-baik RPP Ibu Bapak. RPP harus dikuasai. Penguasaan terhadap RPP itu penguasaan terhadap materinya, penguasaan terhadap langkah-langkah penerapan model dan pendekatan yang digunakan. Kemudian yang kedua, tolong nanti dalam proses pembelajaran, ini kami sudah ulang-ulang sampaikan, tolong nanti dibuat catatan-catatan kecil untuk membantu. Yang kedua, yang ketiga, buat PPT-nya, kalau ada PPT yang
poin-poin itu bagus sekali kalau dia dibuat dalam bagan-bagan. Tapi kalau ini PPT-nya sesuai jadwal, PPL-nya mulai besok ya. Iya. Ya. Iya. Nanti makanya semua apa yang berkaitan dengan dengan pembelajaran ini tolong disiapkan saja mulai besok. Yang berikut nanti pada UKOM pilihlah salah satu RPP yang paling Ibu kuasai. Kan ada 2. Kalau disuruh upload 2-2, maka yang paling Ibu kuasai taruh di nomor 1. RPP-nya itu. Kemudian yang berikut, saya melihat materi-materi yang ditampilkan dalam peer teaching ini pada umumnya bagus semua. Artinya begini, rumusan tujuan pembelajarannya ada 3. Baru materi-materi yang ada di PPT itu saya bangga. Cara-cara mau menentukan, cara-cara menganalisis, langkah-langkah menyusun dan sebagainya itu saya anggap teorinya bagus. Tinggal realisasi pengaplikasiannya di dalam proses pembelajaran yang nanti Ibu perbaiki. Pada PBM, sesuai dengan pengalaman peer teaching pada hari ini, saya tidak menyampaikan per orang, per individu, tapi saya ingin menyampaikan secara umum saja. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan pada pada PPL nanti. Yang pertama adalah pengaplikasian atau penerapan 8 keterampilan dasar mengajar. Kenapa Ibu? 8 keterampilan dasar mengajar itu semuanya ada dalam aspek-aspek penilaian. Memang sudah ada format yang berkaitan dengan itu. Makanya saya hanya memberi penguatan 8 keterampilan dasar itu. Nah, 8 keterampilan dasar itu apa? Keterampilan membuka pelajaran. Nah, itu yang Ibu Bapak sudah susun dalam RPP. Mulai dari salam, dari berdoa, kemudian mengecek kehadiran, dan semuanya itu masuk pada keterampilan membuka pelajaran. Dan poinnya ada tersendiri dalam aspek itu adalah keterampilan menyampaikan apersepsi. Makanya tadi saya sudah menyampaikan bagaimana contoh pengungkapan sebuah apersepsi yang mendekati yang diharapkan. Itu ada poin tersendiri. Jadi ada poin kemampuan membuka dan ada kemampuan menyampaikan apersepsi. Yang berikut itu keterampilan membuka, kemudian yang kedua adalah keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup itu ada di RPP Ibu. Jangan sampai ada satu aspek yang terlupakan. Kayak refleksi, itu hal yang kecil, tapi kalau dilupakan, satu aspek Ibu dapat nilai rendah. Itu keterampilan menutup. Yang berikut, keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjut. Bertanya dasar, bagaimana kemampuan Ibu mengajukan pertanyaan pada pendahuluan? Bagaimana keterampilan Ibu mengajukan pertanyaan pada saat kegiatan inti dan kegiatan penutup? Itu ada keterampilan dasar bertanya, dan keterampilan bertanya lanjut. Ya, bertanya lanjut. Jadi keterampilan bertanya itu bukan sampai saja apa-apa-apa, tapi sampai kepada mengapa, bagaimana. Itu kan misalnya ada teks eksplanasi. Mengapa Titik menyampaikan bahwa itu yang saya sampaikan tadi itu masuk dalam teks eksplanasi. Kenapa? Mengapa? Jadi itu kan mengapa. Itu sudah pada tingkat pertanyaan, tingkat HOTS. Bagaimana, mengapa, tapi kalau apa, sebutkan, dan sebagainya, itu masih pada pertanyaan yang pada tingkat LOTS.
Yang berikut, keterampilan menjelaskan. Nah ini, ibu-ibu tadi terampil sekali menjelaskan. Bapak Ibu dari awal, dari kemarin hingga hari ini mampu dan terampil menjelaskan. Tapi tolong posisi menjelaskan itu yang perlu ada perlu dilihat di langkah mana Ibu perlu menjelaskan itu. Nah, seperti penjelasan tadi, lebih banyak penjelasannya, detailnya pada saat sebelum memberikan LKPD. Itu diperlukan, tetapi mungkin agak tepat kalau kita berikan sekali lagi teks contoh teks, kemudian dari situ kita menjelaskan strukturnya. Sudah dibagi-bagi, ini strukturnya. Ini paragraf ini masuk struktur. Ini paragraf ini struktur namanya ini. Kemudian penggunaan kebahasaan, kaidah kebahasaannya, misalnya penggunaan preposisi. Nah, contohnya ini penggunaan kata di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti pada saat setelah mereka presentasi, silakan Ibu terbuka sekali kesempatan Ibu untuk memberikan detail penjelasannya terkait dengan hasil presentasi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Apalagi kalau yang kita harapkan di dalam LKPD itu mereka menjawab ada 6, tapi yang mereka jawab hanya ada 2. Aduh, itu Ibu harus Ibu jelaskan. Harus dikemukakan kekurangannya ini. Itu poin tinggi sekali Ibu dalam proses pembelajaran. Karena apa? Yang kita harapkan itu adalah keyakinan. Keyakinan peserta didik akan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan yang sudah melakukannya dengan baik itu penguatan, dukungan terhadap yang sudah menjelaskan dengan baik. Dan yang berikutnya adalah ada penilaian, nanti sebentar. Jadi itu keterampilan memberi penjelasan. Keterampilan memberi penguatan. Nah, penguatan rata-rata Bapak Ibu sudah melakukan yang terbaik. Saya angkat jempol untuk penguatan Ibu. Jadi kalau ada hal yang positif, mereka sudah menjawab, mau jawaban mereka setengah benar, apalagi yang sudah benar, tolong diberi penguatan, jangan ditunda. Kalau bicara, Waalaikumsalam, bicara penguatan ada 2 bentuk Ibu. Ada penguatan verbal dan ada penguatan non-verbal. Penguatan verbal itu seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan. Misalnya bagus sekali, tepat sekali, benar sekali, dan sebagainya. Tapi ada penguatan yang sifatnya non-verbal dengan angkat jempol. Bagus sekali nak, jawabanmu tepat sekali. Atau kita menepuk bahu siswa, atau kita dengan cara mendekati dia. Aduh, luar biasa. Karena ini kan sudah tatap muka. Pada saat Ibu mau PPL itu tatap muka. Yang berikutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Nanti ada yang sudah mulai tidak konsentrasi, Ibu dekati, panggil namanya, dipindahkan tempat duduknya. Aduh, pengelolaan kelas Mbak Ibu, Bapak bagus sekali. Seserius apapun Ibu melakukan proses pembelajaran, tapi melihat kondisi lagi tidak nyaman, kemampuan mengelola kelas Bapak Ibu dituntut. Ya. Tadi ada yang pakai yel-yel, ada yang pakai istilahnya ice breaking, ya, ice breaking. Itu bagus sekali Ibu. Apalagi kalau pembelajarannya sudah tengah hari dan mereka kelihatannya sudah jenuh. Itu bagus sekali kalau Ibu pakai yel-yel, pakai ice breaking untuk menyegarkan, ya, menciptakan suasana kembali jadi segar. Yang berikut adalah keterampilan